Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswi sekalian, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah 1. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi istisna. Baik, sebelumnya mari kita ulangi kembali pemahaman kita tentang istisna. Kita lihat definisi ya, definisi istisna. Sebelumnya kita sudah ketahui kalau istisna ini merupakan bagian dari prinsip jual beli ya. Oke, secara bahasa istisna itu adalah meminta untuk dibuatkan sesuatu. Jadi meminta untuk dibuatkan sesuatu. Nah, suatu barang ini merupakan suatu pesanan ya dengan ciri khusus dan harga tertentu. Jadi secara bahasa yang disebut istisna itu ya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Ya, kemudian secara istilahnya yang dikutip di sini dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu karangan Wahbah Az-Zuhaili, beliau menjelaskan terkait istisna itu akad di mana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian. Yang ini akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut. Nah, itu yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili terkait akad istisna. Nah, dari definisi ini secara sederhana itu dapat kita pahami kalau istisna itu adalah akad antara dua orang ya. Antara pemesan mustasnya meminta untuk dibuatkan sesuatu dengan karakter tertentu dengan harga tertentu kepada pembuat. Nah, itulah pemahaman definisi dari istisna. Kemudian dalam PSAK 104 yang membahas tentang perilaku akuntansi transaksi istisna itu ada definisi yang dijelaskan kalau yang dimaksud istisna itu adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, di sini pembeli atau mustasnya, dan penjual, pembuat atau sahnya. Nah, dalam PSAK ini ada istisna dan ada istisna paralel. Kalau istisna paralel itu adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan, pembeli khususnya dengan penjual, pembuat atau sahnya. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasnya, penjual ini memerlukan pihak lain sebagai sahnya. Di dalam istisna itu bisa terjadi istisna dan istisna paralel. Dalam fatwa DSN nomor 6 tentang istisna ya, itu dijelaskan pertama terkait pembayaran. Nah, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini bedanya istisna ya dengan salam dan murabahah. Istisna ini pembayarannya itu berdasarkan kesepakatan. Itu bisa dilakukan pembayaran di awal, pertengahan, atau setelah selesai barang yang dipesan. Nah, biasanya di bank itu biasanya pembayaran melakukan sesuai dengan progres pengerjaan barang. Kemudian pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kemudian masih dalam fatwa DSN ya, terkait ketentuan barang. Ini barangnya harus jelas ini ya, ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Dan penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahannya harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli mustasnya tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Kalau seandainya terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, di sini pembeli pemesan melakukan khiyar ya untuk melanjutkan atau membatalkan. Nah, ini alurnya. Kalau ini alur transaksi istisna murni ya. Di sini ada nasabah melakukan pemesanan kepada bank, kemudian bank langsung membuatkan barang yang diminta. Setelah selesai baru diserahkan.
Nah, pembayarannya dilakukan secara sesuai dengan kesepakatan, apakah langsung dibayar semuanya di awal atau dibayar di awal separuh dulu, kemudian pertengahan lagi, atau di akhir. Nah, ada kesepakatannya. Nah, ini terkait istisna murni yang bukan paralel ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu terkait biaya perolehan istisna, biaya yang dikeluarkan untuk membuatkan barang yang diminta oleh nasabah. Pertama itu paragraf 25 menjelaskan biaya perolehan istisna, biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Dan biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra akad, itu masuk kepada biaya perolehan istisna. Kemudian paragraf 26 menjelaskan biaya per akad itu diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Kalau pada saat terjadinya biaya pra-akad itu diakui dulu sebagai beban tangguhan. Baru dia diakui sebagai biaya istisna jika sudah disepakati. Namun jika tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan kepada periode berjalan. Kemudian berikutnya, paragraf 27-nya itu menjelaskan biaya perolehan yang tadi sudah kita hitung yang terjadi selama periode laporan keuangan itu diakui oleh bank sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadi. Paragraf 28 menjelaskan beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna. Kemudian, nah ini alur untuk transaksi istisna paralel ini ya. Nah, kalau paralel itu ada dua, berarti ada istisna 1, ada istisna 2. Istisna 1 itu terjadi kesepakatan istisna antara nasabah dan bank. Kemudian istisna yang kedua itu antara kesepakatan bank dengan penjual, pemasok pesannya. Jadi kalau seperti paralel ini berarti bank berfungsi sebagai dua ini, okay? Sebagai pembuat juga dia akadnya dengan nasabah. Kemudian dia minta pihak ketiga untuk membuatkan barang diminta oleh nasabah ke pihak yang lainnya. Berarti banklah sebagai pemesan di sini ya. Nah, ini proses pencatatan. Berarti kita akan mencatat akuntansinya, ada akuntansi bank sebagai penjual dan akuntansi bank sebagai pembeli. Itu akan kita. Ini bisa diperhatikan untuk alur transaksinya. Berikutnya untuk biaya perolehan sama seperti istisna tadi. Nah, dalam paralel istisna paralel, biaya istisna itu terdiri dari ya, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Jadi biaya istisna yang diakui oleh bank nanti itu berapa dia terima tagihan dari pihak ketiga atau pembayaran kepada pihak ketiga. Itulah biaya istisna. Atau sama dengan yang sebelumnya, kalau ada biaya tidak langsung atau biaya akibat produsen kalau tidak dapat memenuhi kewajibannya, itu masuk biaya istisna. Dan pengakuan juga sama aset istisna dalam penyelesaian. Ya, biaya perolehan yang dicatat itu diakui bank sebagai aset istisna dalam penyelesaian saat dia terima tagihan dari produsen. Nah, itu pembahasan terkait istisna.